Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, mari kita datang dalam hadirat-Nya dan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan utama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur atas semua perkenanan Tuhan, dan biarkan firman-Mu diberitakan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Lepaskan kami dari kemampuan manusia, tapi biarkan suara Tuhan yang diperdengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kekasih hati Tuhan, Cornerstonian dimanapun saudara berada, apakah saudara selama ini saudara memberikan waktu khusus buat Tuhan? Apakah saudara memiliki waktu hari-hari spesial yang saudara tetapkan untuk Tuhan? Ya, ini pertanyaan ya buat saya dan saudara. Saudara bisa jawab di dalam hati saudara. Apakah saudara mengkhususkan satu hari buat Tuhan? Ada perintah di dalam Alkitab yang termaktub di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara karena kita mau belajar kedalaman firman Tuhan mengenai sebuah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca. Saudara, ini sebuah perintah daripada Tuhan Allah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu, laki-laki atau anak-anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Nah, kita mau bicara mengenai hari Sabat. Apakah hari ini saudara kita memperingati Sabat? Apakah orang Kristen memperingati Sabat yang katanya hari ke-7? Kalau bagi orang Yahudi, hari ke-7 itu adalah dimulai dari Jumat sore menjelang malam itu ketika matahari terbenam sampai dengan hari Sabtu sebelum matahari terbenam. Itu namanya Sabat. Tapi Pak, kenapa kok kita tidak beribadah pada hari Sabtu? Ya, ada beberapa gereja yang ibadahnya Sabtu. Ya, katanya mereka menganut kepada apa yang Tuhan perintahkan, yaitu di hari Sabat. Nanti perlahan-lahan saya akan bawa jawaban ini. Kenapa kita ada di dalam ibadah minggu, ya? Nah, arti kata Sabat. Sabat itu adalah bahasa Ibrani yang artinya berhenti bekerja atau beristirahat. Asal muasalnya apa sih? Ya, asal muasalnya dalam kitab Kejadian Allah menciptakan dunia ini 6 hari lamanya. Setelah itu ia beristirahat. Allah sebenarnya tidak perlu beristirahat. Dia maha kuasa, maha power, ya. Tidak perlu beristirahat, tapi dia mau kasih sebuah teladan buat saya dan saudara. Dia mau bersyukur dengan apa yang sudah dia ciptakan, saudara. Pekerjaannya dinikmati. Nah, itulah menjadi teladan. Kenapa Allah menciptakan Sabat, saudara? Ulangan 5 ayat 15 juga menjadi satu latar belakang kenapa Tuhan memerintahkan Sabat. Ketahuilah saudara ya, sebelum kita baca firman ini saudara, Ulangan 5 ayat 15, bahwa dari zaman Adam
sampai zaman Musa itu tidak tercatat adanya hari Sabat. Tapi ketika Musa menerima pewahyuan, dia diperintahkan untuk melakukan hari Sabat. Ya, Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, ternyata saudara, Sabat itu turun ketika Musa terima pewahyuan daripada Tuhan. Untuk apa sih? Ya, untuk apa? Tuhan memerintahkan Israel memperingati Sabat untuk selalu mengingat ya akan karya keselamatan Tuhan Allah buat mereka. Mereka diselamatkan dari Mesir, dibawa keluar dari perbudakan. Mereka dahulunya budak. Mereka dahulunya orang-orang yang bukan orang bebas, tapi orang yang hanya menjadi budak. Di Mesir mereka hanya menjadi budak. Oleh karena itu Tuhan Allah memerintahkan kamu peringati Sabat supaya kamu ingat bahwa ada Allah yang berkuasa yang membebaskanmu. Nah, itu kenapa di hari ke-7 mereka memperingati Sabat, beristirahat semua dan mereka memuliakan Allah supaya ingat bahwa semua itu karena anugerah. Itu sebenarnya yang Tuhan mau pada hari raya Sabat, saudara ya. Jadi Israel diajar 6 hari bekerja, ada 1 hari untuk beristirahat. Rest in God. Harus beristirahat, tidak melakukan pekerjaan. Bahkan dikatakan bahwa engkau, anak laki-lakimu, anak perempuanmu, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu itu harus beristirahat, ya. Jangan melakukan pekerjaan. Nah, tapi saudara kemudian jangan, itu kan berarti kita nggak usah bekerja deh. Kalau nggak bekerja itu Tuhan sangat suka, bukan begitu pesannya, saudara. Mari nanti pelan-pelan saudara, jangan sampai saudara salah mengerti ini ya. Nah, tadi seperti yang diperintahkan, kita harus mengkuduskan, mengingat Sabat. Sebenarnya mengingat Sabat itu adalah mengingat Tuhan. Supaya jiwa kita yang lelah, fisik, bukan hanya fisik saudara, ketika beristirahat, ketika tidak bekerja, ada jiwa, ada roh kita, supaya kita beristirahat di dalam Allah. Allah saja kasih sebuah teladan. Ketika 6 hari dia menciptakan dunia ini, dia kemudian beristirahat dan dia mengucap syukur atas semua ciptaannya. Kalau Allah saja mengucap syukur, masakan kita tidak mengucap syukur atas semua pekerjaan yang telah kita lakukan, bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu, mengingat akan Tuhan, supaya kita tidak melupakan Tuhan. Jadi Sabat diberikan, supaya kita punya waktu khusus untuk kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengistirahatkan kita, untuk Dia bisa ngobrol sama kita, untuk Dia bisa mencurahkan kasih-Nya buat saya dan saudara, dan kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu Sabat, saudara. Ya. Nah, tapi saudara, kenapa kok sekarang orang Kristen tidak memperingati hari Sabat? Ya. Apa Sabatnya itu dipindah hari Minggu? Tidak bisa, saudara ya. Sangat tidak alkitabiah kalau kita berkata bahwa Sabat itu hari Minggu. Sebab menurut Alkitab, Sabat itu adalah hari ke-7, yaitu hari Sabtu, saudara ya, Sabat, gitu ya. Kalau menyatakan bahwa hari Minggu hari Sabat,
itu sangat tidak alkitabiah. Nah, Rasul Paulus pernah menceritakan mengenai Sabat, saudara, ya. Itu satu kali, ya. Jadi zaman Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu mengatakan di dalam Kolose 2 ayatnya 16 sampai 17, saya bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, ini saudara, saya mau katakan saudara, ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat itu adalah bayangan yang diwujudkan oleh Kristus itu sendiri. Nah, Rasul Paulus ini menekankan akan hal ini. Semenjak Pentakosta, saudara, orang Kristen tidak merayakan Sabat secara Yahudi, gitu ya. Nanti pelan-pelan kita akan lihat ayat demi ayat. Kita akan masuk ke kedalaman yang lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan, mengenai Sabat ini, ya. Jadi saya katakan, kita tidak memindahkan Sabat di hari Minggu. Nanti ada alasannya kenapa kok kita beribadah di hari Minggu. Ketika Yesus datang, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa karena kita masuk dalam Perjanjian Baru, maka semua hukum Taurat tidak berlaku. Tidak, saudara. Ya. Yesus itu justru menggenapi Taurat. Apa yang Taurat tidak bisa lakukan, maka Yesus menggenapinya. Taurat itu berbicara mengenai sebuah hukum tindakan, sebuah hukum jasmani. Tapi Yesus memberikan hukum kasih karunia yang tidak bisa dikerjakan oleh Taurat. Dia menggenapinya semua. Ketika di zaman Perjanjian Lama orang berbuat dosa, mereka memberikan korban penebusan dosa, korban penebusan salah dengan memotong domba, darahnya dipersembahkan dan menjadi korban bakaran dan lain sebagainya, saudara. Kenapa kita hari ini tidak potong kambing, potong domba, saudara, ketika saudara bersalah? Karena apa? Yesus sudah menggantikannya. Yesus sudah menggenapinya. Dia yang menjadi sempurna. Gantikan setiap korban di dalam hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu terbagi menjadi 3, hukum moral, hukum tata cara, dan hukum sipil, saudara. Dan kita, orang-orang di dalam Kristus, kita mengambil hukum moral di dalam pesan hukum Taurat. Jadi ketika Taurat diberitakan mengenai hari Sabat, 10 perintah Allah mengenai hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, saudara. Ya, itu maknanya apa sih? Ya. Ini saya mau katakan, ya, bagaimana, apakah Yesus menentang hari Sabat atau tidak? Yesus itu menyempurnakan hari Sabat. Ya, di dalam Lukas 13 ayat 13 sampai 14. Ini mengenai Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Saudara, imam-imam ini, saudara, melarang orang menyembuhkan di hari Sabat. Dengan kata lain, mendingan kamu mati. Ya, saudara. Tapi Yesus karena kasihnya, ya, dia menyempurnakan hari Sabat. Orang-orang atau imam-imam dan orang-orang Yahudi itu taat sekali akan Taurat, tapi akhirnya mereka lupa pesan apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Hukum Taurat itu terdiri dari 2 pokok, saudara, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu
Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi hukum Taurat diberikan supaya kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Bukan terus kita tidak mengasihi. Ya, itu sama saja ketika kita tidak menolong orang di hari Sabat karena alasan bahwa tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Akhirnya kita melupakan kasih buat sesama kita. Nah, makanya Yesus itu meluruskan kembali hukum Taurat yang kemudian disalahartikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Sehingga mereka sangat kaku, mereka sangat taat tapi tidak mengerti pesan daripada hukum Taurat itu sendiri. Untuk dia mengasihi sesamanya. Tidak kemudian ada orang sekarat dibiarkan, ini hari Sabat. Kita dilarang untuk menyembuhkan di hari Sabat, dilarang bekerja, dilarang untuk menolong orang di hari Sabat. Karena itu berdosa. Jadi biarin aja dia mati, gitu ya. Biarin dia datang lagi nanti di lain hari selain hari Sabat. Ya keburu mati, saudara. Jadi saudara tangkap ini ya. Bahwa kita menangkap pesan moral daripada hukum Taurat. Semenjak Pentakosta, ya, perayaan hari Sabat buat orang percaya itu mengalami satu perubahan. Ya. Nah, kita mau lihat di Markus 2 ayat 27 sampai 28, ya. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Menarik ini saudara ya. Jadi hari Sabat itu diciptakan untuk kita. Untuk apa? Untuk kamu bisa rest. Untuk kamu bisa memuliakan Tuhan. Untuk kamu bisa mengistirahatkan spiritmu, jiwamu, rohmu, bahkan jasmanimu. Itu pesan moralnya. Supaya kita bisa memuliakan Allah, mengingat bahwa ada Allah yang menyertai kita, untuk mengingat bahwa semua yang kita kerjakan selama 6 hari itu karena anugerah Tuhan saja. Nah, itu pesannya, saudara. Jadi bukan supaya kita ini tidak berbuat kasih. Seolah-olah bahwa manusia diciptakan untuk Sabat. Tidak. Tapi Sabat itu ditujukan buat kebaikan umat manusia. Sabat itu diberikan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk kebaikan kita, saudara. Jadi Sabat diciptakan untuk manusia. Makanya Tuhan Yesus itu ketika hari Sabat dia menyembuhkan orang. Dia menolong orang. Karena itu yang diinginkan oleh hari Sabat itu sendiri. Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Sudahkah kita mengerti? Memahami hukum Taurat. Bukan dengan kacamata yang kaku, tapi dengan kacamata kasih anugerah. Untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bukan karena kita mematuhi tata cara, sehingga kita melupakan inti pesan daripada hukum Taurat. Ya. Kita perlu mengkhususkan hari untuk Tuhan. Apakah hari-hari lain tidak, Pak? Saya katakan saudara ya, bukan saya berkata bahwa hari-hari yang lain kita tidak perlu datang pada Tuhan, berbicara, menyembah Tuhan, bukan. Tapi artinya untuk menspesialkan satu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih 6 hari untuk kita bekerja loh saudara. Supaya kita diberkati Tuhan. Selama 6 hari apakah Allah tinggal diam? Tidak. Dia menyertainya. Dia menyertai kita.
Dia menyertai saya dan saudara. Saya sangat tangkap konsep ini, saudara, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita capai, itu semua karena anugerah. Makanya, saudara, Sabat diberikan supaya kita mengucap syukur. Allah itu pada hari ke-7 dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu yang harus kita lakukan di hari Sabat, hari yang spesial. Mengucap syukur, terima kasih ya Tuhanku, Engkau Allah, Jehovah Jireh yang memenuhi, menyediakan. Dia menyediakan buat saya dan saudara, kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Terus, Pak, kenapa kok kita ibadahnya hari Minggu? Jadi seperti saya jawab bahwa hari Minggu, ya, bukan kita memindahkan hari Sabat, tapi kita menangkap pesan moral dari apa yang hukum Taurat lepaskan, yaitu adalah ingat dan kuduskan hari Sabat supaya kamu bisa rest, supaya kamu bisa ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu saudara, ya. Ada beberapa aliran saya tidak sebutkan. Mereka berkata ini sesat, ya. Ibadah di hari Minggu itu sesat. Seharusnya ibadah itu di hari Sabat, Sabtu, gitu ya. Kalau begitu saudara, penuhi saja seluruh apa yang di dalam hukum Taurat. Kalau saudara berdosa, saudara harus korbankan domba dan lain sebagainya. Itu artinya dia menolak Kristus yang sudah menjadi anak domba yang dikorbankan secara sempurna. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung, saudara. Nah, oleh karena itu kita ini menangkap pesan moral di dalam hukum Taurat. Nah, mari kita lihat sejarahnya, saudara, ya. Kita lihat sejarah dulu. Mengapa hari Minggu menjadi hari ibadah Kristen? Orang Kristen itu beribadah di hari Minggu. Ada orang yang bilang bahwa itu karena Konstantin. Ya, coba kita lihat memang sejarahnya, ya. Konstantin, kaisar Romawi pada waktu itu dikatakan tahun 324 ketika dia berperang, dia melihat salib di awan dan kemudian dia meraih kemenangan, dan semenjak itu dia bertobat dan dia menjadi Kristen dan seluruh negeri menjadi pengikut Kristus. Nah, dia mengalami cinta mula-mula sehingga ditetapkan olehnya, ya, bahwa hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah dia yang menetapkan? Sebenarnya saudara, bukanlah dia ujuk-ujuk menetapkan hari Minggu, tapi kita lihat sebuah bukti sejarah di dalam Alkitab bahwa murid-murid itu beribadah di hari pertama, yaitu di hari Minggu. Orang Israel, orang Yahudi, harinya adalah hari pertama hari Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, dan seterusnya, hari ke-7 Sabtu. Nah, kenapa kok mereka tidak beribadah di hari Sabtu, saudara? Mereka beribadah di hari Minggu. Ya. Kita lihat tradisi gereja mula-mula. Jadi Konstantin bertindak berdasarkan kebiasaan, tradisi gereja mula-mula pada waktu itu. Mereka melakukan ibadah di hari Minggu. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ya. Saya bacakan Kisah 20 ayat 7, dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, kekasih hati Tuhan, dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama itu artinya hari Minggu. Jadi saudara tahu ya, bahwa murid-murid berkumpul memecahkan roti itu pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Mereka sama-sama, itu gaya
setiap orang di dalam ibadah gereja mula-mula, mereka saling berkumpul memecah-mecahkan roti. Artinya mereka melakukan perjamuan kudus di hari pertama, saudara ya. Oke, kita lihat ayat bukti selanjutnya. 1 Korintus 16 ayat kedua. Dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Mereka mengadakan persembahan. Kapan? Yaitu pada saat mereka berkumpul tadi, saudara. Ya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Setiap minggu hari pertama. Setiap minggu hari pertama. Sekali lagi, sudah sangat jelas ya. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, satu kebiasaan baru orang Kristen pada waktu itu bahwa mereka merayakan yang namanya ibadah itu di hari pertama. Ya. Kenapa sih, saudara? Coba kita lihat, telusuri. Apa latar belakang? Kenapa di gereja mula-mula itu mereka merayakan di hari pertama? Ingat, yang pertama, Yesus bangkit di hari pertama, saudara. Di hari ke-8, saudara. Ya, artinya hari pertama setelah hari ke-7. Hari pertama yaitu hari Minggu. Maka mereka memperingati kebangkitan Kristus. Setelah Kristus naik ke surga, Pentakosta terjadi, saudara, mereka merayakan kebangkitan Kristus. Akan ada kebangkitan orang mati. Karena Kristus telah bangkit, dia menang atas kuasa sengat dosa. Kita, umat percaya, orang-orang Kristen, dari gereja mula-mula itu merayakannya. Dengan sukacita mereka saling berkumpul. Ya. Mereka saling berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Saling berbagi. Itu gereja mula-mula. Jadi bukan Konstantin yang mencetuskan ide, tapi memang orang Kristen dari awal itu beribadah di hari pertama. Nah, jadi itu sejarahnya, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Kita menangkap satu pesan moral yang Tuhan berikan buat kita, yaitu bahwa kita mau merayakan yang namanya kemenangan, kebangkitan. Untuk mengingat akan Yesus. Ingat tujuan perjamuan kudus, to remember Jesus. Ya. Ketika kita memecah-mecahkan roti, ya, sebab apa yang telah kuteruskan kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mengingat akan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara, mengingat akan keselamatan, seperti pesan di dalam kitab Keluaran tadi, saudara. Ya. Di dalam Ulangan, bahwa sebab engkau harus ingat bahwa dulu engkau budak, tapi Yesus membebaskan kita dari setiap kutuk dosa. Maka kita peringati. Jadi kita mengerti Sabat itu sebagai sebuah pesan dari Tuhan untuk kita mengingat akan Dia. Jadi kalau hari ini kita tidak menspesialkan satu hari buat Tuhan, itu pertanyaan besar. Apakah saudara tidak bergairah kepada Tuhan? Selama 6 hari, apakah saudara mau terus bekerja? Apakah saudara tidak meluangkan waktu, memberikan waktu buat Tuhan yang telah memberkati kita selama 6 hari kerja? Nah itu saudara, sungguh luar biasa. Kalau Tuhan sudah kasih satu hari untuk beristirahat, manfaatkan itu. Selain untuk mengistirahatkan tubuh jasmani kita, mengistirahatkan
jiwa dan roh kita, saudara, supaya dicas kembali oleh Allah, supaya kita bertemu dengan Sang Pencipta kita, supaya kita bertemu dengan sumber dari segala sumber, yaitu Allah. Buat apa engkau kerja keras 7 hari selama 1 minggu, melupakan Tuhan, seolah-olah engkau mengejar bahwa kalau engkau kerja terus menerus, maka berkatmu akan banyak. Ingat sebuah firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaanmu, saya yakin dan percaya 100% tidak ada berkat yang turun atasmu. Tapi kalau kita bekerja dan meminta penyertaan Tuhan, selalu mengingat bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan, percaya hidup kita akan dilingkupi dengan berkat-berkat yang berlimpah. Nah, itulah Sabat. Tuhan kasih waktu supaya kita bisa bertemu dengan Sang Pemberi berkat. Saudara, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang sangat kuat. Dia terlatih sebagai penebang pohon. Dia menggunakan kampak yang tajam. Kemudian ada seorang saudagar. Dia katakan, saya mau membuka lahan. Kamu bisa potong seluruh pohon yang ada di dalam lahan ini selama 3 hari? Oh, kecil Tuhan, saya bisa. Oke, saudara. Kemudian saudara, di lahan sebelahnya juga dia memanggil 1 orang. Tuhan tadi memanggil 1 orang. Badannya biasa, kerempeng, kecil. Wah, gak ada tenaga gitu kelihatannya. Jadi Tuhan ini mau melihat siapa yang paling kuat. Nanti kalau penebang-penebang ini bisa berprestasi, maka dia akan suruh untuk menebang lahannya yang lain. Akhirnya tiba hari itu, saudara. Ya, apa yang dilakukan orang penebang yang badannya besar, yang sudah biasa menebang itu, kemudian dia pak. Wah, hari pertama roboh semua, back. Dia bisa menebang 100 pohon, dirobohkan. Ya. Hari berikutnya, saudara, dia bangun pagi-pagi dan dia kejar, jerat, gitu ya. Apa yang terjadi? Dia semakin hari semakin lelah. Makin turun, dan hari itu dia hanya menebang 15 pohon. Sedangkan yang di sebelah, lahan sebelah, yang orangnya kecil tadi, dia potong jedek, kemudian setiap berapa jam dia berhenti dan dia mengasah. Setiap jam 12 dia asah. Itu yang namanya kampaknya, saudara. Hari pertama, apa yang terjadi? Dia juga bisa 100 pohon. Hari kedua, dia lakukan dengan pola yang sama. Kalau tadi yang badannya besar, dia yang terus bekerja, dia hanya dapat 15 pohon. Sedangkan orang penebang kedua yang badannya kecil, tetap dapat 100. Wow, gitu ya. Setiap jam 12 dia asah supaya tajam. Hari berikutnya, saudara, sang penebang pohon yang badannya besar hanya mampu menebang 3 pohon. Sedangkan orang yang badannya kecil itu mampu menebang 100 pohon. Jadi ini akhirnya sang saudagar datang. Dia heran, loh, kamu kan badannya besar, kamu kuat. Saya lihat kamu temponya sangat cepat menebang pohon. Tapi kenapa kok kamu hanya memotong sekitar 118 batang, sedangkan ini 300 batang padahal badannya kecil? Ya, karena apa, saudara?
sang penebang dengan badan besar tadi bekerja terus. Dia lupa sampai ototnya itu lelah, dan yang namanya kampaknya tadi tumpul akhirnya, saudara, karena dipakai terus-menerus. Tapi yang badannya kecil ini, yang kerempeng ini, kenapa dia bisa konsisten 100 pound sehari? Karena dia beristirahat dan dia asah yang namanya kampaknya tadi menjadi tajam, dan sekali tebas itu akan dalam sekali. Jadi dia sangat efisien. Nah, oleh karena itu, saudara, kadang kita perlu beristirahat supaya mengecas, supaya kita semakin tajam, supaya kita kerjanya efisien, dan akhirnya kita memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Nah, itu, saudara, ya. Jadi kenapa Sabat diberikan? Itu untuk kita bisa datang dalam hadirat Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa menyembah, memuji Tuhan. Kalau itu kita singkirkan, maka jangan berharap kehidupanmu akan diberkati, saudara. Karena engkau jauh dari sumber berkat. Waktu kita bersyukur, percaya Tuhan datang dengan kebaikannya. Jadi jadikan, saudara, hari ibadahmu sebagai hari ucapan syukur, hari mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik. Nah, ini saya prihatin, saudara. Banyak orang-orang yang melalaikan ini, tidak mengkhususkan hari. Ketika kita sama-sama menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah, hari beristirahat, mereka lebih eman-eman, Pak. Ini banyak konsumen kalau hari Minggu. Akhirnya dia melupakan ibadah. Kalau hari ini alasannya banyak, saudara, ya. Wah, kan ada virus corona, gitu ya. Saudara, banyak ibadah online. Kalau saudara jemaat Cornerstone, kita ada yang namanya ibadah online. Saudara siapkan sendiri, ya, yang namanya pujian penyembahan kepada Tuhan, dan saudara dengarkan pesan Tuhan dari YouTube ini, saudara, ya. Kita memang terbatas dengan kendala untuk kita bisa bertemu. Tapi kalau kamu punya niat, kalau saudara punya niat mengkhususkan diri, menspesialkan Tuhan, maka saudara pasti akan datang dalam hadiratnya. Urusan-urusan lain saudara tinggalkan. Kita harus menyembah Tuhan dulu, kita harus beribadah dulu pada Tuhan. Bukan terus, saudara, ketika saudara beribadah sambil makan, kemudian cuma pakai kaos kutang atau nggak pakai baju sama sekali. Itu namanya tidak menspesialkan Tuhan. Apakah kita punya hari yang khusus kita spesialkan untuk kita bertemu Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Ya. Saudara jangan hanya mau berkatnya, tapi saudara tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara tidak menspesialkan Tuhan. Saudara tidak pernah mau menyapa Tuhan. Saudara tidak mau mendengar apa suaranya. Yang kamu dengar adalah suaramu sendiri. Seolah-olah engkau mampu berjalan tanpa Tuhan. Hari ini bertobatlah, saudara, ya. Khususkan waktu engkau beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah. Jangan kemudian saudara tidak menspesialkan akan ibadahnya di rumah. Maka saya hanya pakai celana kolor, kaos kutang, sambil makan atau sambil cuci baju. Kita tidak menspesialkan buat Tuhan. Oke, mulai hari ini, saudara, ketika saudara sudah mendengar firman ini, mari khususkan waktu buat Tuhan. Datang dengan hormat, ya. Nah, kekasih hati Tuhan, ini yang menarik, saudara, ya. Kita tangkap pesan moral daripada kuduskanlah hari Sabat. Apa, saudara? Kenapa kok Tuhan memberikan hari Sabat buat kita? Yaitu adalah kita akan menerima yang namanya time for resting, atau waktu untuk beristirahat. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan dalam perumpamaan penebang tadi, waktu untuk beristirahat, mengistirahatkan otot-otot jasmani dan otot-otot rohanimu, supaya engkau bisa rileks bersama Tuhan. Engkau terima kekuatan daripada Tuhan, engkau terima suaranya, yang itu akan menuntun kehidupan kita. Yang selama ini kita berpikir keras,
Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, saudara, kamu pasti stres. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, percaya, kita tidak sendirian, kita dibantu, ditolong Tuhan setiap waktu. Ibarat handphone saudara dipakai terus, lama-lama baterainya habis. Kita perlu cas daripada Tuhan. Kalau handphone dipakai setiap waktu, akhirnya energinya habis dan akhirnya dia tidak berfungsi. Kalau hidupmu tidak berfungsi, jangan-jangan kamu tidak pernah datang untuk minta kekuatan sama Tuhan, untuk kamu bisa beristirahat di dalam pangkuan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang begitu indahnya. Jadi Sabat diberikan supaya kita bisa punya waktu beristirahat bersama Tuhan. Kita tetapkan satu hari spesial buat Tuhan. Kalau kita tetapkan ini hari Minggu untuk kita sama-sama beribadah, mari saudara. Jadikan ini hari istirahat bersama Tuhan. Kita menyembah, memuji, bersyukur. Allah kita, Allah Jehovah sudah memberikan contoh dan teladan buat saya dan saudara. Dia beristirahat di hari ke-7. Dia spesialkan hari itu untuk menikmati semua yang diciptakannya. Kita bersyukur ketika hari beristirahat, hari yang spesial buat Tuhan. Kita datang pada Tuhan untuk mengucap syukur. Betapa selama 6 hari kita bekerja, Tuhan menyertai saya dan saudara. Maka percaya, otot-otot jasmanimu, otot-otot rohanimu akan rileks, saudara. Dan engkau akan segar kembali untuk bekerja dan berkat dipersiapkan Tuhan di depan mata kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua apa? Ya. Ingat bahwa koinonia artinya adalah persekutuan, saudara. Ibrani 10 ayat 25, saudara, kita baca Ibrani 10 ayat 25. Saudara yang ada Alkitab, saudara baca Ibrani 10 ayat 25. Dikatakan demikian, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Bersekutu itu penting. Ingat, ada 3 hal tugas orang percaya, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia, saudara ya. Jadi di situ ketika kita berkumpul, gather together as one, menjadi satu, saling memecah-mecahkan roti, itu artinya saling tanggung menanggung, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, seperti waktu gereja mula-mula ada, saudara. Bersekutu itu penting, saudara, bersama orang-orang seiman, bersama anak-anak Tuhan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur, saling tolong menolong. Itu sudah ada ketika zaman rasul-rasul, saudara. Ya, jadi kita harus ikut teladannya. Ketika mereka berkumpul, saudara, ada sebuah kesatuan hati dan itu akan melahirkan kekuatan. Nah, jadi Sabat itu diberikan pesan moralnya adalah supaya kita sama-sama berkumpul, sama-sama bersekutu, bersama umat Tuhan, saling tolong menolong, dan akhirnya terjadi kekuatan yang hebat. Ya, jadi Sabat diberikan Tuhan untuk membawa pesan bahwa kamu harus bersekutu, kamu harus berkumpul bersama. Ya, walaupun kita hari ini berkumpul di media online, saudara, tapi dalam satu waktu kita bisa menyembah Tuhan, itu namanya juga bersekutu. Ya. Ini merupakan persekutuan kita yang manis bersama-sama dengan orang-orang kudus.
Tadi yang pertama adalah waktu untuk kita beristirahat. Dan yang kedua adalah waktu kita untuk berkumpul dan bersekutu. Dan Sabat diberikan Tuhan buat orang percaya, membawa sebuah pesan untuk kita mengingat Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah supaya kita mengingat Tuhan. Ada hari spesial untuk kita mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan. Ingat di kitab Ulangan tadi, saudara, dikatakan bahwa kamu dulu budak. Ya, jadi Sabat diperintahkan supaya Israel ingat bahwa dulunya dia budak, kemudian dibebaskan dari Mesir dan diselamatkan dan diberi tanah perjanjian. Itu pesannya, saudara, mengenai Sabat. Jadi kalau kita mengkhususkan satu hari buat mengingat akan Tuhan, mengingat ada Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara, supaya kita tidak sombong, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan selama ini, selama 6 hari kita bekerja, itu hanya karena Tuhan Yesus yang baik buat saya dan saudara. Saya sering perkatakan, di luar Tuhan, kamu tidak bisa lakukan apapun. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Semuanya di luar Tuhan, semu dan semuanya adalah fana. Nah, kalau saya dan saudara saat ini mengkhususkan satu hari untuk mengingat akan Tuhan, ini menspesialkan, ini sungguh-sungguh istimewa. Kalau saudara, apa yang menjadi barometer, termometer rohani kita? Kalau ada termogan, saudara, ini merah atau hijau? Apakah kau panas? Apakah engkau dingin? Apakah engkau suam-suam kuku? Apakah engkau tidak memiliki gairah? Ketika saudara ada dalam satu hari yang dikhususkan buat Tuhan. Nah, jadi pesan moral daripada kuduskanlah hari Sabat ini, saudara, itu mengandung 3 makna ini untuk kita bisa beristirahat setelah 6 hari bekerja, ya, untuk kita bisa mengembalikan stamina kita. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan yang kedua adalah waktu berkumpul, supaya kita berkumpul bersama orang-orang kudus, memuliakan nama Tuhan, dan ada kekuatan dalam kesatuan hati. Dan yang ketiga, saudara, untuk mengingat akan Dia. Mengingat akan Dia. Kenapa gereja mula-mula itu memecah-mecahkan roti? Untuk mengingat akan Tuhan, perintah Tuhan, sakramen perjamuan kudus diberitakan supaya kita mengingat akan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka saling memecah-mecahkan roti dan mengingat bahwa ada Yesus yang menyelamatkan mereka, dan Yesus yang telah bangkit. Dan itu membuktikan bahwa ada kebangkitan orang mati dan keselamatan. Yesus telah menang buat setiap dosa-dosa kita. Nah, pertanyaan sebagai penutup, saudara, apakah saudara dan saya sudah mengkhususkan satu hari dan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan hati yang haus dan lapar? Itu pertanyaannya, saudara. Jadi kita tidak datang, apakah kita selama ini hanya datang dengan hati yang biasa, tidak ada gairah, tidak ada rasa cinta kepada Tuhan, sehingga kita tidak merasa hari itu spesial? Nah, saudara kekasih hati Tuhan, mari saudara, saya dorong saudara untuk spesialkan hari ini. Waktu kita sama-sama tetapkan di hari Minggu ini untuk kita beribadah, walaupun secara online, datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan rasa hormat, datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Maka saudara percaya, staminamu, baik jasmani maupun rohani, itu Tuhan kembalikan. Dan kita ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan yang Tuhan berikan atas setiap kita.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini kami mengakui bahwa selama ini kami sering tidak mengkhususkan hari ibadah kami. Kami sering mensepelekan waktu bersama Tuhan. Hari ini kami bertobat dan kami menspesialkan Engkau supaya kami bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu selama 6 hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada Yesus yang menyelamatkan kami. Kami mengingat bahwa semua hidup kami hanya karena anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan sentuh hati kami dengan Roh Kudus, ajar kami sempurna. Dan hari ini terjadi perubahan atas hidup kami. Kami disegarkan, jasmani rohani kami, otot-otot jasmani dan otot-otot rohani kami, semua disegarkan. Hanya karena kami berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.